adalah penyebab-penyebab yang biasanya bikin orang merasa sedih. Itu memang niscaya, pasti. Orang hidup pasti memang ada hal-hal yang biasanya bikin orang sedih, tapi nggak selalu. Karena gini teman-teman saya sekalian, ada sesuatu yang sifatnya fakta, ada sesuatu yang sifatnya rasa. Yang fakta tuh nggak bisa diubah, tapi yang rasa bisa diubah. Rasa itu kendalinya ada pada dirimu. Hal-hal yang biasanya bikin orang sedih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin min amwal wal anfus wath thamarat. Fabasyiris sabirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami pasti akan menimpakan, kami pasti akan memberi kepada semua orang yang beriman, kepada bahkan semua umat manusia. Walanabluwannakum bisyai'in, sedikit aja ujiannya, sedikit aja musibahnya. Apa itu? Al-khauf, rasa khawatir, rasa takut. Minal khauf wal ju', rasa lapar. Teman-teman sekalian, orang biasanya sedih kalau ada datang sesuatu hal yang mengkhawatirkan hatinya, yang membuat dia takut, gitu ya. Dia takut, akhirnya terus jadi sedih gitu. Jadi sekalian, misalnya dengar kabar air laut naik dan ada potensi terjadi tsunami. Takut atau enggak takut? Takut tersebut kemudian membuat hati kamu jadi sedih. Atau misalnya kamu lagi ngerasain sakit, kamu pergi ke dokter. Takut atau enggak takut? Takut tersebut kemudian membuat hati kamu jadi sedih. Atau misalnya kamu lagi ngerasain sakit, kamu pergi ke dokter. Terus abis diperiksa, takut atau enggak takut? Takut tersebut kemudian membuat hati kamu jadi sedih. Atau misalnya kamu lagi ngerasain sakit, kamu pergi ke dokter. Terus abis
harta. Ya. Minal amwal, dikurangin hartanya. Entah itu yang asalnya punya kemudian jadi nggak punya. Yang asalnya kaya kemudian jatuh miskin. Yang asalnya punya usaha, usahanya bangkrut. Ibu sekalian, saya nggak kesian sama orang yang dari kecil miskin. Nggak kesian saya. Emang biasa miskin. Yang saya kesianin justru orang yang asalnya kaya terus jatuh miskin. Betul apa enggak? Kesian loh itu. Karena dia standar hidupnya tuh udah tinggi gitu. Gak bisa tidur kalau gak pakai AC misalnya. Ya kan ya? Begitu jatuh bangkrut gak kuat bayar listrik, akhirnya AC ganti kipas angin. Itu pun juga hadiah door prize majelis. Kan suka ada tuh kan, majelis dikasih door prize kipas angin. Teman-teman sekalian saya muliakan. Nah ini nih yang begini nih kesian nih. Gitu, nggak pakai kipas angin gerah, pakai kipas angin masuk angin. Bangun tidurnya tinggal minta dikerokin mulu nih ya. Nih teman-teman, dikurangin hartanya sama Allah Subhanahu wa taala. Itu fakta yang biasanya orang sedih karenanya. Wal anfus, dikurangin jiwanya, dikurangin nyawa orang-orang yang dia kasihi. Dan ini asli beneran. Menurut saya dari semua ujian yang paling berat yang ini nih. Kalau kita ditinggal orang yang kita cintai. Sekalian, umi saya baru meninggal dunia sebulan yang lalu. Dan itu rasanya luar biasa. Ya. Ini nih fakta-fakta kehidupan. Orang hidup tuh emang udah pasti aja. Ada masanya kamu ditinggal oleh orang yang kamu cintai. Teman-teman saya sekalian, berat pasti, berat. Tapi ya itu yang namanya ujian dalam kehidupan. Anak ditinggal orang tua, apalagi orang tua ditinggal anak, ngenes, sedih. Waktu Habib Munzir meninggal, itu saya takziah dan saya nangis, teman-teman. Bukan karena atas kewafatan Habib Munzir gitu. Saya rasa Allah lebih sayang sama beliau, beliau pasti bahagiakan dalam alam barzahnya. Karena beliau adalah seorang yang dai gitu kan ya, seorang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Yang saya kesianin itu ketika saya dengar ucapan ibunya. Ibunya dengan linangan air mata bilang, "Ya Allah, mestinya kan sebagai ibu saya duluan yang ninggalin anak saya." Ya Allah, saya jadi ibu ngerasain ditinggal sama anak. Ya Allah, mestinya kan saya duluan ya Rob, nah saya lebih tua, saya ngelahirin dia gitu. Tahu-tahu saya malah ditinggal sama dia, anak saya. Anaknya meninggal dunia, sedih mesti. Minal amwal wal anfus was samarat. Atau istri ditinggal suami, itu juga kesedihan yang luar biasa. Saya pernah diundang kajian di rumah seseorang. Habis selesai majelis, ibu-ibu ini umurnya kayak 70-an, mau 80-an gitu. Dia terus itu ngobrol sama saya. Dia bilang, "Ustazah, doain ya, berat sekali ditinggal suami, Ustazah, berat sekali." Saya bilang, "Bu, yang sabar ya Bu, yang sabar. Ibu suaminya kapan meninggal? 10 tahun yang lalu, Ustazah."
Kamu bisa ketawa, kamu gak ngerasain. Ya Allah Bu, tapi asli sih waktu itu juga saya pengen ketawa tapi takut dosa. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, 10 tahun dan dia berada dalam kesedihannya gitu. Emang bukan hal yang ringan ditinggal oleh orang yang dicinta. Dia tuh cerita, Ustazah, sampai sekarang tempat tidur saya itu tetap posisinya tempat tidur orang berdua gitu. Jadi kalau pasang bantal tetap dua gitu kan. Dan sampai sekarang Ustazah saya tidurnya di sisi satu aja, yang sebelahnya tuh tetap kosong gitu. Masya Allah, Masya Allah. Kesedihan itu sesuatu yang sangat mungkin dirasakan oleh orang, begitu ya, karena fakta-fakta yang terjadi. Ini Allah menyebutnya sebagai bala, sebagai ujian dalam kehidupan. Walanabluwannakum, kata Allah. Kalian hidup, kalian pasti diuji. Apa aja bentuk-bentuk ujian? Ujiannya ya Allah, minal khauf, kekhawatiran, ketakutan terhadap sakit, terhadap kematian, terhadap bencana. Wal ju', rasa lapar, teman-teman. Minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal, dikurangin hartanya, wal anfus, dikurangin jiwanya, wat thamarat, dikurangin buah-buahan, hasil panen yang gagal bagi seorang petani, misalnya begitu ya, hasil usaha yang berkurang, itu adalah merupakan bentuk-bentuk ujian. Fabasyiris sabirin, berikan. Dari kemarinan udah persiapan tabung oksigen. Andai aja kemarin waktu saya ditawarin tabung oksigen temen saya ambil tuh tabung. Mungkin anak saya masih hidup sekarang. Gak ada ceritanya gitu. Katanya Imamul Haddad, lau lam lima qauladil hamaq. Ucapan kecuali kepada kematiannya sendiri. Kalau emang udah ajalnya, ya udah tuh. Datang ajal jam segitu mestinya, menit segitu mestinya, ya datang gitu. Gak bisa dimajuin, gak bisa dimundurin. Sehingga sekalian yang saya muliakan, nih tidak menuju kecuali kepada kematiannya sendiri.
Kalau emang udah ajalnya, ya udah tuh. Datang ajal jam segitu mestinya, menit segitu mestinya, ya datang gitu. Nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Sehingga sekalian saya muliakan, kecuali kepada kematiannya sendiri. Kalau emang udah ajalnya, ya udah tuh. Datang ajal jam segitu mestinya, menit segitu mestinya, ya datang gitu. Nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Sehingga sekalian saya muliakan, nih, sesuatu hal yang udah pasti terjadi dalam kehidupan umat manusia, yang namanya ujian. Kamu kendalikan adalah rasa. Sedih itu adalah musibah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Caranya biar jadi orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah. Orang sabar tuh orang-orang yang apabila tertimpa musibah, tertimpa hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan yang tadi disampaikan itu dari bentuk-bentuknya ujian. Qalu, mereka berkata dengan lisannya, pemahaman dari pikirannya, rasa yang sudah menetap, iman yang sudah menetap dalam hatinya. Apa itu? Inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah lah semua akan kembali. Ini teman-teman saudaraku sekalian, orang kalau kuat rasa ini, punyanya Allah, punyanya Allah, punyanya Allah. Itu kalau gede rasa itu dalam hatimu, kamu nggak punya, kamu nggak ikut-ikutan punya. Semua punyanya Allah. Dan semua kembali kepada Allah. Sebab Allah yang punya, balik pada Allah SWT. Kalau kamu besar rasa itu, maka kamu akan memangkas banyak sekali dari rasa sedih yang seharusnya datang dalam hatimu. Kayak kalau misalnya orang lain tuh sedih 100%, tuh kamu kalau gede rasa innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bisa kamu pangkas sampai 80% teman-teman kesedihannya. Sehingga yang sisa hanya tinggal 20% aja. Itu. Ini teori biar gak sedih, prinsip biar kamu gak sedih. Gitu ya. Nomor 1 adalah kamu paham makna innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua punyanya Allah.
Kamu lagi takut, jangan-jangan nih air laut pasang akan terjadi tsunami. Kamu langsung ingat, tsunami penentunya adalah Allah. Lautan punyanya Allah, daratan punyanya Allah. Keselamatan punyanya Allah. Teman-teman sekalian, hamba-hamba yang sudah tsunami ya. Saya ada datang ke sana, ke Banda Aceh. Dan saya dibawa ke ada satu daerah, teman-teman sekalian. Itu orang di daerah tersebut hampir lebih dari 90%-nya meninggal dunia karena tsunami. Itu berdampak tsunami yang sangat-sangat besar. Saya ada berziarah ke makam salah satu wali min auliyaillah, satu kasih Allah Subhanahu wa taala di sana ya. Kalau nggak salah namanya Habib Abu Bakar bin Faqih apa gitu. Dengan istrinya. Jadi ada makamnya usianya udah ratusan tahun. Gitu ya. Di depan makam tersebut ada masjid. Teman-teman sekalian, dan di depan masjidnya, berarti samping-sampingan ya, sampingnya makam, terus sebelah samping kirinya itu ada kayak semacam monumen. Di situ ketulis namanya semua orang di kampung tersebut yang meninggal. Banyak banget namanya, ratusan nama. Saya kemudian diceritain, dia bilang, Ustazah, makam ini sama masjid waktu terjadi tsunami kering. Jadi air nggak masuk ke sana. Itu kayak ditutupin pakai mangkok gitu. Bahkan kabarnya kalau dilihat dari atas tuh air muter-muter doang di sekitarnya. Kayak tempatnya ditutupin mangkok. Dan semuanya meninggal dunia di kampung sini Ustazah, kecuali kakek-kakek yang jagain makam sini. Jadi ada satu kakek udah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun jagain makam, jagain masjid. Jadi marbotnya masjid, jadi tukang adzan di masjid tersebut, dan juga jagain makamnya Habib. Teman-teman sekalian, waktu terjadi tsunami, itu orang-orang kan pada keluar semua tuh dari rumah. Mereka ketuk pintu gitu kan. Kakek, datuk, tuh gitu. Datanya keluar, kenapa cuk? Dia bilang, ayo kek, tsunami. Ya nggak apa-apa juga gitu maksudnya kali ya. Ayo kek, keluar kek. Tuh orang-orang pada lewat tuh pada teriakin nama dia. Dia bilang akhirnya, kakek biar di sini aja, jaga masjid, jaga makam Habib. Kakek nggak mau tinggal Habib, tinggal makam Habib. Gitu, nggak mau pergi gitu. Dia di dalam rumah aja. Nggak lama kemudian terjadilah tsunami, teman-teman. Itu yang pada bilang, kek keluar, kek keluar, kek. Semuanya pada mati terkena tsunami. Si kakek ini dalam rumahnya minum kopi, baca zikir, gang tasbih, kayak nggak ada apa-apa gitu. Sampai habis selesai tsunami-nya, teman-teman. Mayat-mayat di mana-mana. Dia jadi kesepian. Tetangganya semua meninggal. Masjidnya itu jangankan roboh, kena atap ininya loh, apa namanya? Permadaninya nih nggak basah bahkan. Kena tsunami, kering, nggak ada apa-apa. Kenapa gitu? Kenapa orang-orang itu selamat, teman-teman sekalian?
Karena Ibrahim alaihissalam. Ini keren nih. Dengerin nih cerita ini. Cakep banget teman-teman saya sekalian. Nabi Allah Ibrahim waktu mau dibakar sama raja siapa? Fir'aun mulu nih. Raja Namrud. Nabi Allah Ibrahim tuh waktu mau dibakar sama Raja Namrud, itu teman-teman sekalian, udah dikasih kayu bakar yang sangat besar. Nabi Ibrahim mau dilempar di situ, di kayu bakar tersebut. Nabi Ibrahim tuh sempat berdiri gitu, berdirikan dulu sebelum dilemparkan ke api tersebut. Apinya udah dinyalain kobar-kobar gede gitu. Maksudnya rajanya nih kalau Ibrahim nih mau ikut sama agama mereka, ya mau diselamatin gitu. Ya Nabi Ibrahim sama sekali tidak tertarik. Nabi Ibrahim diri gitu kan, ngeliatin api itu. Itu disamperin sama malaikat Jibril. Nabi Ibrahim samperin malaikat Jibril. Depannya api berkobar-kobar dan mereka bersiaga melemparkannya ke dalam lautan api tersebut, teman-teman. Didatengin malaikat Jibril. Malaikat Jibril nanya, "Ya Ibrahim, alak haja." Wahai Ibrahim, ada yang bisa saya bantu? Teman-teman sekalian, kalau kamu dalam keadaan seperti itu, terus ada yang nawarin, ada yang bisa saya bantu? Dan yang bicara ada yang bisa saya bantu, malaikat Jibril, yang gampang banget kalau mau narik Nabi Ibrahim nih. Gampang banget mau nyelamatin Nabi Ibrahim. Teman-teman, malaikat Jibril tuh punya sayap yang sangat banyak. Bisa banget buat bawa kabur Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maksudnya bisa membantu gitu. Nih kalau modelannya Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim nih kayak kita-kita nih gitu. Ya, kayak orang-orang bisa banget buat bawa kabur Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maksudnya bisa membantu gitu. Nih kalau modelannya Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim nih kayak kita-kita nih gitu ya. Kayak orang-orang yang imannya belum terlalu kuat-kuat nih. Belum terlalu paham makna inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semua miliknya Allah. Api miliknya Allah, nyawa saya miliknya Allah, diri saya miliknya Allah, Namrud miliknya Allah. Kalau enggak yang ini burden. Wahai api, jadilah dingin buat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bakalan mati juga dari api tersebut, kedinginan, bukan kepanasan. Akan tapi Allah bilang kuni bardan wassalaman. Jadilah dingin dan menyejukkan buat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lemparin di situ. Sehingga sekalian saya muliakan, Allah kemudian memberikan semua hal-hal yang indah dalam diri Nabi Ibrahim. Begitu apinya padam selama beberapa hari, apinya udah mati semuanya nih.
Nabi Ibrahim pun keluar dari api tersebut dalam keadaan selamat, bahkan kabarnya lebih gemuk daripada saat beliau masuk. Ketika ditanya kepada Nabi Ibrahim, "Ma as'ad ayyamak ya Ibrahim?" Hari mana dalam hidupmu yang paling membahagiakan hatimu wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim mengatakan, "Ayyam kuntu dakhilal nar." Hari di mana aku berada dalam kobaran api. Iman, teman-teman sekalian, iman. Iman bahwa segala sesuatu miliknya Allah. Jadi kalau suami kamu bilang, "Maaf ya, transferannya bulan ini kurang." Kamu harus langsung ingat, rezeki yang ngatur, rezeki datangnya dari suamimu juga punyanya, dirimu punyanya Allah. Teman-teman sekalian, gak usah khawatir, gak usah khawatir. Yang berkurang itu kan transferan dari suami, rezeki dari Allah belum tentu berkurang. Dan Allah tuh kalau mau ngasih rezeki gak harus lewat suami. Betul? Makanya teman-teman sekalian yang suka kalau suaminya transfer kurang-kurang, marahnya luar biasa. Sampai segala kalau gitu, mulai sekarang jangan tidur dalam rumah. Ini berarti bukan perempuan yang sabar, bukan perempuan yang faham makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau yang faham bilang gak apa-apa bang, gak masalah. Rezeki yang penting bukan banyaknya, akan tetapi berkah. Mudah-mudahan yang sedikit bawa keberkahan. Gitu. Maksudnya kamu ngomong sama suami, bukan saya lagi doain ya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, jadi tuh paham makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan yang keren nih dalam naik ini, yang keren nih, para kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala, ada namanya Sulaim, ibunda dari Anas bin Malik. Teman-teman sekalian, niatnya ketika janda nggak mau nikah lagi, mau khidmah aja sama agama. Tahu-tahu dilamar sama Abu Talha, seorang Yahudi. Kasih Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya Sulaim, ibunda dari Anas bin Malik. Teman-teman sekalian, niatnya ketika janda nggak mau nikah lagi, mau khidmah aja sama agama. Tahu-tahu dilamar sama Abu Talha, meminta maharnya adalah Islamnya Abu Talha. Abu Talha masuk Islam, kemudian mereka pun menikah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, nggak punya anak teman-teman. Sampai sesudah lama nunggu, akhirnya Ummu Sulaim hamil. Lahir anak laki-laki, cakep, bagus, menyenangkan anaknya. Jadi sekalian saya muliakan, satu waktu anaknya lagi dalam keadaan sakit. Si suami, Abu Talha harus kerja gitu, bawa barang dagangan, lagi musim pasar. Dan zaman itu kan pasar nggak tiap hari buka ya, ada hari-harinya, ada bulan-bulan dan tanggal-tanggalnya gitu. Dia Abu Talha udah ragu-ragu nih mau pergi ke pasar, mau pergi bawa barang dagangan ke pasar. Berhari-hari biasanya kalau bawa pergi barang dagangan. Kata Sulaim, gak apa-apa Abu Talha, pergi aja. Gak apa-apa nih, anak kita lagi sakit, kamu saya tinggal gitu. Gak apa-apa, tenang aja. Abu Talha berangkat, besokannya anaknya meninggal. Kebayang gak kalau kamu yang jadi Ummu Sulaim? Kayak apa tuh rasanya? Teman-teman sekalian, tapi Ummu Sulaim perempuan beriman, perempuan sabar, perempuan yang paham bahwa segala sesuatu punyanya Allah dan yang punyanya Allah kembali kepada Allah. Sulaim, dia yang ngurusin jenazah anaknya sampai dilepaskan, dikuburkan semuanya tuh, dia ngurusin. Kemudian dia pesan sama semua yang datang takziah, tolong ya, Abu Talha kan lagi nggak datang nih, lagi nggak ada, lagi di luar kota, tolong
Kalau ada yang nanti ketemu sama Abu Tolha, jangan kasih tahu Abu Tolha tentang kabar anaknya, biarkan saya sendiri yang memberitahu padanya. Dan alhamdulillah orang-orang amanat nih ya. Sama kayak ibu-ibu teman-teman nih di Samarinda nih, dibilang jangan foto, pada amanat semua kan. Ya. Ini teman-temannya Ummu Sulaim sama teman-temannya Abu Tolha kayak begitu. Teman-teman sekalian, akhirnya kemudian dapat beberapa hari di jam waktunya Abu Tolha memang biasanya datang. Kayak 3 hari pasarannya, kemudian habis itu pulang, nyampe di rumah memang biasa malam gitu. Abu Tolha datang malam hari tersebut teman-teman. Ummu Sulaim bukain pintu, memang udah tahu jam-jamnya Abu Tolha biasa datang. Dalam keadaan Ummu Sulaim ini cantik, udah dandan, udah wangi, udah rapi, udah masak dia. Habis masak terus mandi, berhias segala macam gitu. Dia begitu Abu Tolha datang, dia nanya nih si Abu Tolha, "Ya Sulaim, gimana kabar anak kita?" Sulaim jawab, "Huwa ahda ma yakun." Dia sekarang jauh lebih tenang. Dia udah meninggal, ya tenanglah. Dia bilang dia sekarang sudah lebih tenang. Si suaminya pikir, oh berarti udah sembuh, mungkin udah tidur sekarang gitu. Abu Tolha kemudian, mohon maaf teman-teman saya sekalian, habisnya dikasih minum, mesti minum teh apa segala macam gitu ya. Abu Tolha dirayu-rayu sama Sulaim. Udah lama nih pergi, dirayu-rayu sebagai seorang suami, dia pun kemudian mendatangi hajat istrinya. Hubungan intim. Malam hari tersebut, habis selesai hubungan intim mereka mandi, ya. Habis saya mandi, Ummu Sulaim bilang, "Ini saya udah masakin buat kamu makanan-makanan kesukaan kamu. Makan dulu tuh." Habisnya makan, udah kenyang dohir batin nih. Nih Ummu Sulaim, kok bisa? Dia tuh ibunya kan, hamil 9 bulan, dia yang melahirkan dengan setengah nyawanya. Teman-teman saya sekalian, anaknya lagi lucu-lucunya, nggak sakit, nggak apa ya, sakit cuman sebentaran doang gitu, terus meninggal dunia. Bisa-bisanya dia berbuat seperti itu. Kok kuat Sulaim? Emang dia nggak sedih? Ini dia nih teman-teman. Orang paham makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iman, keimanan dalam hatinya membuat Sulaim bisa sekuat itu, setegar itu, sesabar itu. Udah selesai makan, selesai minum, Sulaim nanya, "Abu Tolha, saya mau diskusi nih sama kamu." "Apaan Sulaim?" "Kalau ada tetangga nitipin nama saya barang, abis itu diambil lagi barangnya, balikin gak nih Abu Tolha?" "Ya balikin lah, bukan punya kamu kan." "Masalahnya saya udah sayang banget nih sama barang, saya seneng banget sama barang ini, boleh gak?" "Balikin gak nih Abu Tolha?" "Ya balikin lah, bukan punya kamu kan." "Masalahnya saya udah sayang banget nih sama barang, saya seneng banget sama barang ini, boleh gak?"
Bukankah anak kita adalah titipan Allah? Maksud kamu? Bukankah anak kita adalah titipan Allah? Maksud kamu? Ia telah diambil kembali oleh pemiliknya. Tolha. Sabar Abu Tolha. Abu Tolha merah mukanya. Dia langsung berdiri. Jadi maksud kamu tuh dari tadi tuh anak kita udah meninggal? Bisa-bisanya kamu Ummu Sulaim dandan, bisa-bisanya kamu masak, bisa-bisanya kamu. Sahabat mulai berdatangan untuk mereka tahajud dalam masjid sambil nungguin subuh gitu ya. Abu Tolha tetap aja tuh dalam rumah. Mona ilaihi raji'un. Sulaim keras hatinya, wahai Rasulullah. Kenapa kata Nabi? Jadi Rasul tadi malam tuh saya kan pulang kerja. Terus tuh anak saya waktu itu sakit terus. Ceritain nih sama Sulaim, sama Abu Tolha. Ceritain ceritanya, kronologis ya ceritain. Sampai akhirnya dia nanya Rasulullah, kalau ada tetangga titipin barang, ceritain sama Abu Tolha. Nabi senyum. Nabi faham, Sulaim nih yang membuat dia melakukan hal tersebut bukan karena keras hati atau enggak sayang sama anaknya. Tapi kuat hati dengan kesabaran. Jadi Nabi malah ditanyain, awaqat biha ya Abu Talha. Maaf nih Abu Talha, kamu sempat hubungan intim enggak tadi malam sama Sulaim? Kata Abu Talha, iya Rasul, saya enggak tahu. Saya enggak tahu kalau anak saya meninggal. Kalau tahu kan kayak enggak sanggup juga ngerjainnya gitu. Nabi malah doain Abu Talha, barakallahu lakuma fi lailatikuma, barakallahu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, dari hubungan mereka malam hari tersebut, Allah Subhanahu wa taala langsung kasih gantinya Sulaim hamil. Lahir anak perempuan. Anak perempuan tersebut menjadi salah satu dari orang-orang paling pintar pada masa itu. Dan perempuan ini ketika dewasa dia menikah, punya anak lebih dari 10. Semua anak-anaknya jadi ulama, semua anak-anaknya hafal Quran, semua anak-anaknya jadi pejuang dalam Islam, hingga kesemuanya meninggal dunianya dalam keadaan syuhada fisabilillah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini berkah dari seorang perempuan yang hatinya kuat dengan kesabaran. Jadi ingetin, cara pertama biar kamu gak sedih-sedih terus dalam kehidupan adalah dengan faham bahwa kamu gak punya apa-apa. Semua punyanya Allah. Ketika kamu ngelihat hati suamimu kelihatannya mulai berpaling darimu, kayak gak sayang lagi sama kamu, ingetin diri sendiri. Suami saya punyanya Allah. Suami saya punyanya Allah. Jangan kemudian nih, siapa nih wanita ketiganya nih?
Wanita kedua sih sebenarnya, orang ketiga gitu. Gak usah kayak gitu teman-teman sekalian. Kamu gak usah terlalu, apa nih yang kurang dari diri saya? Pas lihat, oh ternyata saya kurang mancung, langsung pergi operasi plastik gitu ya. Aduh, kamu disiksa teman-teman saya sekalian. Gak usah sampai sejauh itu. Atau kamu terus jadi mikir, padahal tuh cewek gak cakep-cakep amat. Nih kayaknya nih, ada mbah nih yang dia datengin. Baiklah kalau gitu, dia pergi ke mbah yang satu, saya pergi ke mbah yang lain. Ada gitu. Di Jakarta tuh ada tuh yang model begituan tuh. Di sini Kalimantan gak ada. Gak ada bedanya. Tapi yang di sini nggak begitu. Yang di sini nggak gitu. Yang di sini paham bahwa suami punyanya Allah. Saya selalu ingatkan para istri-istri yang hati suaminya sedang bercabang. Kalau buka cabang usaha sih enak ya. Buka cabang rumah tangga nih rada repot nih. Itu dia. Tapi itu fakta teman-teman, yang tidak bisa kamu ubah. Yang bisa kamu ubah adalah rasa. Apa yang mesti dirubah nih rasanya nih? Pemahaman dari inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya selalu ingatkan para istri-istri yang hati suaminya sedang bercabang. Ketika hati suamimu berpaling darimu, itu adalah cara Allah untuk mengenalkan padamu cintanya yang sejati. Allah kayak lagi mau bilang, tuh, kamu cinta sama suami kan? Suamimu bisa sangat mengecewakanmu. Suamimu bisa meninggalkanmu. Akan tetapi aku, Tuhan suamimu. Aku yang punya suamimu. Apabila aku cinta padamu, aku tak akan berpaling darimu. Jadi gak apa-apa. Para istri yang hati suaminya sedang berpaling, malam-malam hari bangunlah tahajud. Biasanya emang jadi pada suka gak tidur. Ya, kalau malam-malam. Tapi gak tidurnya bukan urusan sama Allah nih. Urusan sama kesedihan. Langsung mendadak jadi melo, dikit-dikit nangis, lihat apaan nangis gitu ya. Apalagi kalau dia nggak ada di sampingmu, waduh, luar biasa tuh. Teman-teman saya sekalian, saatmu untuk mengarahkan rasa hatimu kepada yang benar. Kamu bilang, ya Allah, hati suamiku berpaling dariku. Akan tetapi, meski sesiapapun meninggalkanku, aku berharap Engkau ya Allah tak akan pernah meninggalkanku. Gitu. Ya Allah, maafkan aku yang selama ini telah menduakan cintaku kepadanya. Ya Allah, jadikanlah hatiku tidak mencintai siapapun lebih daripada cintaku padamu. Cakep gak? Bisa kerjain gak? Maksudnya ustazah ngedoain suami kita berpaling gitu? Enggak. Saya berharap kamu tidak larut dalam kesedihan terhadap apapun teman-teman. Jangan sedih. Allah bersama denganmu. Jangan sedih. Nah, itu caranya gak sedih. Nomor satu, kamu ingat gak ada yang kamu punya kok gitu. Ingat aja teorinya tukang parkir. Pernah tahu tukang parkir Indomaret? Dia itu teman-teman saya sekalian, ada nih mobil masuk, ada lagi motor masuk, ada lagi kemudian sedan masuk, ada lagi. Dia gak bangga. Nah, liatin nih, parkiran saya penuh nih, banyak barang-barang. Dia gak bangga. Ketika kemudian motor satu keluar, mobil satu keluar, dia juga gak sedih. Aduh, sedih banget saya.
Itu bagus loh padahal motornya. Itu bagus loh padahal mobilnya. Kok keluar sih dari tempat parkiran? Dia nggak sedih teman-teman, malah dia senang. Kadang-kadang memang jadi misteri nih ya. Kenapa kenapa tukang parkir Indomaret giliran kita mau parkir dia nggak ada. Giliran kita mau keluar dia nongol entah dari mana. Kok Ustazah tahu katanya? Nah, kan saya langganan Indomaret. Teman-teman sekalian, nih, kenapa dia nggak bangga ketika dia punya? Ketika di tempat parkirannya begitu banyak kendaraan-kendaraan. Dan kenapa dia juga gak sedih ketika semuanya pergi meninggalkan dia. Kenapa teman-teman? Karena dia tidak pernah merasa memiliki. Dia hanya merasa dititipi. Betul begitu? Kamu juga bisa kayak begitu tuh. Kamu juga bisa gak sedih ketika sesiapapun meninggalkanmu. Dengan teori, dengan prinsip bahwa kamu tidak pernah memiliki apapun. Maka ketika ia pergi, kamu tidak seberapa sedihnya. Kamu tidak larut dalam kesedihan, tidak tenggelam dalam depresi. Kamu enggak tenggelam dalam lautan kemurungan, teman-teman. Kenapa? Karena kamu tidak merasa memiliki, kamu hanya merasa dititipi. Suami kamu titipan Allah, anak kamu titipan Allah, harta yang kamu punya semua titipan, HP yang kamu pegang titipan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sedih ketika semua hilang. Kamu hanya perlu minta pada Allah subhanahu wa ta'ala agar dia satu, sang pemilik, tidak akan pernah meninggalkanmu. Itu satu. Yang kedua teman-teman, biar gak sedih, udah dua aja dah, biar gak kepanjangan. Emang udah panjang. Yang keduanya, biar kamu gak terus-terusan sedih, kamu paham, tiga ding ya. Yang kedua nih, kamu paham bahwa apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Kamu gak tahu, tapi Allah tahu. Kamu gak tahu, tapi Allah tahu. Teman-teman sekalian, berapa tahun yang lalu saya ada pergi ke Uzbekistan. Negara di mana tuh? Di Rusia. Ada yang pernah ke sana? Belum ya? Saya emang tukang jalan-jalan. Di Uzbekistan sana teman-teman ada makamnya Imam Bukhari alaihi ridwanallah. Betul, yang nyusun kitab Sahihul Bukhari, yang ngumpulin hadisnya Nabi Muhammad alaihi wasallam. Sahihul Bukhari itu tempatnya di sana ya, di Samarkand namanya, makamnya beliau. Teman-teman sekalian, beliau lahirnya di Bukhara, gitu ya, di Uzbekistan sana itu. Sekalian saya muliakan, Imam Bukhari itu, ini saya ceritain nih, biar kamu ngerti makna bahwa apapun yang Allah tetapkan dalam hidupmu adalah yang terbaik. Imam Bukhari itu lahir normal, senormal anak-anak yang lainnya. Di usia 10 tahun, Imam Bukhari sakit panas, teman-teman sekalian. Yang sakitnya tersebut membuat beliau ketika sudah turun panasnya, sudah sembuh dari panasnya, matanya buta. Imam Bukhari itu buta di usia 10 tahun. Masya Allah, kebayangkan kayak apa kesedihan Imam Bukhari, kayak apa kesedihan orang tuanya andai tidak memahami fakta bahwa apapun yang Allah putuskan untukmu adalah yang terbaik. Ibunya selalu aja mengerti itu, ibunya keren nih, ibunya Imam Bukhari. Jadi kalau siang dia akan bilang kepada Imam Bukhari gitu kan, coba nih kamu belajar jalan, hitung langkahnya nak.
Ibunya selalu aja mengerti itu, ibunya keren nih, ibunya Imam Bukhari. Jadi kalau siang dia akan bilang kepada Imam Bukhari gitu kan, coba nih kamu belajar jalan, hitung langkahnya nak. Ibunya selalu aja mengerti itu, ibunya keren nih, ibunya Imam Bukhari. Jadi kalau siang dia akan bilang kepada Imam Bukhari gitu kan, coba nih kamu belajar jalan, hitung langkahnya nak. Kamu mau makan, ayo makan, ambil makanannya. Teman-teman, dan umur 10 tahun asalnya bisa lihat, sekarang mendadak buta, kan susah tuh apa-apaannya. Itu kalau dia nabrak sesuatu atau apa gitu, ibunya selalu ingetin gitu. 20 tahun Imam Bukhari buta, teman-teman. Ibunya latih beliau setiap hari, sehingga Imam Bukhari tidak bergantung kepada siapapun. Tapi kalau malam ibunya angkat tangan, ya Allah, siapapun berkata Imam Bukhari, siapapun berkata anakku matanya nggak akan bisa kembali lagi, akan tetapi aku kenal Engkau ya Allah, mata anakku berada dalam kendalimu ya Allah, kembalikanlah penglihatan anakku. Ibu-ibu sekalian, 10 tahun kemudian Imam Bukhari kembali dapat melihat dengan sangat tajam. Kita tuh nggak tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan itu hasilnya Imam Bukhari kemudian ketika beliau udah melihat kembali matanya, beliau datang ke Mekah untuk haji sama keluarganya. Saudaraku sekalian saya muliakan, abisnya haji beliau nggak mau pulang. Dia bilang, saya senang di sini banyak ulama, saya mau ngaji aja, saya mau mondok aja sama ulama-ulama. Saudaraku sekalian, datang ke semua ulama, semua nolak Imam Bukhari. Sampai kemudian ada seorang ulama bilang, sepertinya kamu ini bukan buat belajar di sini, akan tetapi kamu sebaiknya jadi orang yang mengumpulkan hadisnya Nabi Muhammad alaihissalam. Imam Bukhari pun kemudian datang ke satu syekh, datang ke syekh yang lain, datang ke semua orang-orang datengin untuk dia kumpulin hadisnya Nabi Muhammad alaihissalam sampai jadi Sahihul Bukhari. Teman-teman sekalian, Imam Bukhari dengar sekali orang nyebut hadisnya Nabi Muhammad, udah langsung hafal. Jadi rupanya Allah jadikan matanya Imam Bukhari itu hilang penglihatannya, untuk Allah gantikan dengan telinga yang luar biasa tajamnya, sehingga Imam Bukhari melatih ketajaman telinganya sampai bisa jadi orang yang mengumpulkan hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab hadis paling akurat yang ada di atas muka bumi ini, kitab kedua sesudah Al-Qur'anul Karim. Orang kalau habisnya Quran apa dong? Hadis Nabi kan? Hadis Nabi yang paling akurat kitabnya siapa? Imam Bukhari, teman-teman sekalian. Itu Allah pakai butain dulu matanya. Hal terbaik yang Allah berikan kepada Imam Bukhari. Nah, kamu juga begitu. Kalau lagi ada hal-hal menyedihkan dalam kehidupanmu, entah dikasih sakit, entah dikasih sulit, entah dikasih sempit, teman-teman sekalian, kamu harus tahu bahwa itu adalah hal terbaik yang Allah berikan dalam hidupmu. Selebihnya, kamu mau cari orang di atas muka bumi ini yang hidupnya ideal, gak pernah ketemu. Hidup gak pernah ideal buat siapapun, teman-teman. Enggak, Ustazah Halimah tuh ideal hidupnya. Siapa bilang? Saya menikah 20 tahun dan belum ada anak. Ideal apa gak ideal? Gak ideal. Hidup yang ideal, hidup yang kayak sempurna gitu, siapa? Siapa yang hidupnya sempurna? Nabi Muhammad. Oh tidak, hidup tidak ideal buat Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya yang sempurna. Kehidupan tidak ideal buat Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad menjalani kehidupannya dengan ideal. Teman-teman sekalian saya muliakan, hidup tidak sempurna buat Nabi Muhammad. Sempurna apanya? Di dalam rahim ibunya sudah ditinggal oleh ayahnya,
Sempurna apanya kehidupan buat Nabi Muhammad? Teman-teman saudaraku sekalian, Nabi lahir gak punya bapak, umur 6 tahun ditinggal ibu, umur 8 tahun ditinggal kakek. Nabi bisa aja bilang, ya Allah, begitu sengsaranya hidupku. Nabi bisa aja merasa seperti itu. Akan tetapi, seperti yang tadi saya sampaikan teman-teman saya sekalian, hidup memang tidak pernah ideal buat siapapun. Hidup tidak pernah sempurna buat siapapun. Nabi Muhammad, betul, Nabi sempurna menjalani kehidupannya. Maka jangan pernah berharap hidupmu sempurna. Punya suami ganteng, kaya, baik, setia, soleh. Punya anak-anak lucu-lucu, semuanya sehat-sehat, semuanya pinter-pinter semuanya. Enggak bisa kayak begitu hidup itu. Terus keadaan kamu sehat terus, kaya terus, dipuji orang terus. Siapa yang punya hidup kayak begitu? Enggak ada. Maka ketika kamu datang kesulitan-kesulitan dalam hidup, itu adalah tangga-tangga untuk membuatmu mengerti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya tujuan dalam kehidupanmu di atas muka bumi. Kamu harus paham apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Kayak saya paham, saya menikah 20 tahun belum dikasih anak, ya ini adalah yang ideal buat saya. Ini adalah yang terbaik yang Allah berikan dalam kehidupan saya. Teman-teman saya sekalian, biar saya bisa keliling-keliling. Kesian kan yang mau ngundang, kalau setiap kali mau ngundang saya bawa anak saya ada 6. Masing-masing dengan pengasuhnya. Gimana tuh? Repot banget kan? Maka teman-teman saya sekalian, dah apapun yang Allah tetapkan itu yang terbaik. Kamu harus tahu itu. 2 itu bikin kamu jadi ketika dikasih kesedihan, dikasih hal-hal yang seharusnya bikin sedih, kamu langsung paham, tunggu dulu nih, bisa jadi ini adalah hal terbaik yang Allah berikan dalam kehidupan saya. Tar dulu nih, saya mesti sabar, saya mesti bagus jalaninnya, bismillah, bismillah gitu. Nah, yang ketiga, teman-teman saya sekalian, jangan sedih kamu punya Nabi Muhammad. Dalam keadaan apapun, deketi Nabi Muhammad, hatimu jadi akan berkurang banyak kesedihannya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kamu lagi sakit, deketi Nabi Muhammad, banyakin baca sholawat. Kamu lagi ada seseorang berpaling darimu, deketi Nabi Muhammad, banyakin baca sholawat. Banyakin baca maulid Nabi Muhammad alaihissalam, deketin rasa hatimu kepada Nabi Muhammad. Itu teman-teman sekalian adalah merupakan senjata yang paling kuat buat menghadapi berbagai macam kesulitan dalam kehidupan. Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki mengatakan, enggak ada perkara sulit apapun di atas muka bumi ini yang enggak bisa selesai dengan sholawat. Enggak ada. Ini mic-nya kita sholawatin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman saya sekalian, enggak ada hal apapun enggak bisa diselesaikan dengan sholawat. Berbagai macam kesulitanmu dalam kehidupan, hadapin pakai sholawat. Kamu bingung-bingung, ini saya mesti ngapain nih? Suami saya ternyata ninggalin saya. Sholawatan, teman-teman, sholawatan. Ini saya mesti kayak gimana nih? Anak saya sakit, sholawatan, sholawatan. Aduh, ini saya gimana nih? Saya nih ternyata sakit, sholawatan. Apapun aja kesulitanmu dalam kehidupan, jangan sedih-sedih dulu, jangan sedih-sedih. Sholawatan yang banyak, teman-teman. Deketi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deketi Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, katanya engkau sayang kepada umatmu, wahai Rasul. Tolongin saya, ya Rasulullah. Jangan tinggalin saya, ya Rasulullah. Terus begitu. Adik-adik nih yang belajar di pondok pesantren, Dek, kamu belajar gak paham-paham sholawatan yang banyak, Dek. Bukan berarti kalau gitu sholawatan aja Ustazah, gak usah belajar. Enggak gitu teorinya. Enggak gitu. Tapi setiap kali kamu merasa kesulitan belajar, gitu kan, cobain, bantu dengan sholawat. Sebelum belajar sholawat, habisnya belajar sholawat. Begitu. Deketi Nabi Muhammad alaihi wasallam. Deketi Nabi Muhammad. Gak ada perkara gak bisa beres pakai sholawat. Gak ada perkara gak bisa beres pakai deket sama Nabi Muhammad alaihi wasallam. Kamu deket sama Nabi Muhammad, insya Allah semuanya menjadi baik-baik saja. Semuanya menjadi indah, teman-teman sekalian. Nah, hatimu itu
hatimu itu. Yang cinta sama Nabi Muhammad. Kalau cinta, yang berat-berat jadi ringan, yang sulit-sulit jadi mudah. Kan begitu tadi katanya. Siapa tuh tadi? Salwa, ya. Pakai cinta. Hilwa. Jadi tuh insya Allah 3 hal tersebut akan menjadi penghalang dari kesedihanmu. 1, faham bahwa segalanya punya Allah. Jadilah orang bersabar yang ngerti bahwa semua milik Allah dan hanya akan kembali kepada Allah. Yang kedua, kamu faham apapun yang Allah tetapkan adalah yang dan yang ketiga, dekati Nabi Muhammad SAW. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Kamu gak akan lagi dilanda kesedihan-kesedihan yang gak enak. Bukan berarti kamu gak akan nangis lagi. Kamu akan nangis, tapi nangisnya nangis yang enak. Emang ada ustadzah nangis yang enak? Banyak, banyak. Tuh, kamu tuh kalau lagi ngelihat orang, kamu kalau lagi ketemu sama anak kamu yang abis mondok berapa tahun, berapa bulan misalnya gitu, ya kan? Pas ketemu suka nangis gak? Nangis senang, nangis sedih? Nangis senang, gitu kan? Nangis senang teman-teman saya sekalian. Kita kalau lagi qiyam, lagi maulid gitu kan, suka nangis. Ingat Nabi Muhammad suka nangis gak? Nangis. Nangisnya enak apa nangis susah? Nangis enak, nangis senang. Nah itu gitu. Jadi kamu mudah-mudahan nih, dengan mengingat 3 hal tersebut, dengan kamu mengerjakan ketiga hal tersebut, dengan kamu memahami 3 hal tersebut, itu yang tadi saya telah sampaikan. Teman-teman saya sekalian, mudah-mudahan kalaupun ada kesedihan sesudah hari ini, kalaupun ada air mata sesudah hari ini, air matanya bukan karena air mata sedih, bukan karena air mata protes sama ketetapan Allah. Gak akan lagi ada air mata yang kenapa harus saya ya Allah, kenapa sebegitu merananya hidup saya ya Allah, kenapa sebegitu menyedihkannya hidup saya. Gak akan lagi yang seperti itu. Akan tetapi kamu faham apapun yang Allah tetapkan yang terbaik, sehingga kamu bilang, ya Allah, terima kasih atas keadaan apapun yang kau tempatkan aku di dalamnya. Ya Allah, terima kasih atas karunia indah yang kau berikan dalam kehidupanku. Ya Allah, terima kasih, terima kasih. Apapun aja, kamu berterima kasih pada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah jadikan hidup kita menjadi hidup yang solehah insyaAllah. Semoga Allah SWT menjadikan kita hamba-hambanya yang hati kita faham, dekat, beriman pada Allah SWT. Ala hadihin niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.